Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa terkait dengan seluruh tahapan-tahapan pemilu yang diikuti secara konsisten oleh PDI Perjuangan, maka pendaftaran seluruh calon anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat pusat akan dilakukan secara serentak pada tanggal 11 Mei jam 10 tepat. Seluruh Indonesia akan melakukan pendaftaran, dan sebagaimana menjadi ciri dari PDI Perjuangan, seluruh kelengkapan administratif sudah dilakukan dan seluruh calon anggota legislatif telah dipersiapkan secara matang, karena kemajuan Indonesia Raya ke depan juga akan ditentukan tidak hanya oleh siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan seluruh jajaran menterinya, dan dalam hal ini PDI Perjuangan terus berjuang untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo, dan selain itu seluruh anggota legislatif juga memiliki peran yang sangat penting dari tingkat pusat, tingkat kabupaten, dan kepala daerah dari PDI Perjuangan yang berjumlah di atas 54%, menjadi suatu kekuatan yang sangat penting di dalam memenangkan Bapak Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai calon presiden. Ya, saya kira penjelasan Mas Hasto selaku Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah tepat, benar, dan sekali lagi sebenarnya ini sesuatu yang mengulang-ulang, tetapi menurut kami memang penting dan perlu untuk disampaikan pada publik, pada masyarakat, bahwa soal keputusan tentang capres dari PDI Perjuangan sekaligus pengumumannya adalah nanti akan dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, ya, dalam momentum yang tepat. Bahwa ada nama yang sudah ada di kantong Ibu, ya, Ketua Umum, saya kira itu adalah sesuatu yang normal saja, dan Pak Sekjen sebagai salah satu personil DPP yang paling intensif berkomunikasi dengan Ketua Umum, saya kira beliau memang mengetahui dan memahami betul. Tetapi sekali lagi, siapakah tokoh yang akan dicapreskan oleh PDI Perjuangan, itu nanti sepenuhnya akan diputuskan oleh Ketua Umum dan akan disampaikan kepada masyarakat secara luas pada momentum yang tepat. Simak informasi seputar Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam bursa capres jelang Pilpres 2024 terkini. PDIP akui Ganjar Pranowo masih kalah telak dengan Anies Baswedan soal popularitas di DKI Jakarta. Hal itu bukan tanpa alasan, lantaran Anies Baswedan merupakan mantan gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, PDIP tak menyerah menaikkan popularitas Ganjar Pranowo di DKI Jakarta. Lantaran Ganjar Pranowo memiliki modal yang kuat dan banyak. Hanya masalah waktu untuk mengenalkan Ganjar Pranowo ke warga ibu kota dengan kerja-kerja politik partai. Pengurus DPD PDIP DKI Jakarta mengakui, saat ini keterkenalan capres mereka yakni Ganjar Pranowo masih kalah dibanding capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Tingkat pengenalan pasti kalah terkenal dari Anies, saya harus akui itu, ujar Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan. Karenanya, pihaknya langsung tancap gas memperkenalkan sosok Ganjar kepada warga Jakarta sejak Gubernur Jawa Tengah itu diputuskan PDIP sebagai Capres 2024. Gembong sendiri menilai tak cukup sulit memperkenalkan Ganjar ke warga Jakarta. Salah satunya karena Ganjar merupakan Gubernur Jawa Tengah, sehingga bisa lebih mudah memperkenalkan sosoknya ke warga. Hal itu setidaknya sudah terlihat dari 2 pekan awal proses pengenalan Ganjar ke warga. Karena pertama, dia di Jateng punya tinggalan gitu loh. Kedua, sisi komunikasi Ganjar lebih enak, kata Gembong. Dan yang ketiga, rambutnya putih, lanjut Gembong sembari tertawa. Gembong pun optimis nantinya saat pertarungan Pilpres kian dekat, maka Ganjar bisa mengungguli jauh Anies di Jakarta. Ketika kami bekerja, kemudian elemen-elemen lain bekerja untuk meningkatkan tingkat pengenalan warga terhadap Ganjar, insya Allah itu tingkat pengenalan yang naik.
maka otomatis tingkat keterpilihannya juga akan naik. Kalau Pak Anies kan dah mentok, mentoknya semua orang udah kenal. Yang kenal tadi pertanyaannya apa semua akan memilih kan belum tentu juga, papar Gembong. Sementara itu sosok cawapres yang dianggap tepat mendampingi Ganjar, Gembong tak berani menyebut nama karena merupakan kewenangan DPP. Yang terpenting sosok cawapresnya itu harus bisa menutupi kekurangan dari sosok Ganjar, ujar Gembong. Namanya manusia gak ada yang sempurna, kita sadar bahwa Ganjar pasti tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu harus diisi oleh wakilnya, ujar Gembong.